ويسر رزقا ويسر أمرنا ووفق ذنب الإسلام يفقهوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى هذا النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Inspirasi dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini saya sedang bersama Pak Imam Masjid Baitul Makmur di daerah Simpang Kandis Kota Bengkulu. Dan tadi kita sudah alhamdulillah menunaikan ibadah Isya dan Yasinan dengan warga Simpang Kandis dan jamaah Baitul Makmur. Dan alhamdulillah malam ini saya khusus diundang oleh Pak Imam ke rumah beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dan bertanya-tanya tentang perjalanan beliau. Nah, saya menganggap perjalanan beliau ini perjalanan yang sesuatu yang menginspirasi. Nah, kenapa saya sebut menginspirasi? Ya karena dahulu dan sekarang itu berbeda 360 derajat. Nah, ini menjadi inspirasi kita bersama. Kita ambil hikmahnya, kita petik dari perjalanan beliau agar menjadi inspirasi kita bersama untuk melakukan dan berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya dibilang ini membuka aib juga tidak salah juga sebetulnya. Ya, kerjaan sebetulnya tidak ada yang benar itu. Selalu mengarah ke yang negatif. Mungkin kalau berbicara dari awal sampai pangkal ini terlalu panjang. Jadi singkat ceritanya tahun 96 ya begitulah perjalanan sampai ke Bengkulu. Tanda kutip ada sebab. Ya sebabnya dalam arti kasarnya buronan. Nah di dalam senang merokok aja. Santai ya Ustaz. Nah, di dalam perjalanan dari Palembang ke Bengkulu dengan segala sesuatu yang serba keterbatasan dan selalu dihantui kewaswasan, sebetulnya sudah ada masa bersalah dengan tindakan-tindakan yang tidak benar lah, baik di mata masyarakat, keluarga, dan yang punya hak yang kita rampas hak orang ini ataupun kehormatan orang lah, boleh dibilang kita acak-acak, kita cabik-cabik. Ya dari situ sampai tahun sekitar 2008 kalau nggak salah, 2007 itu lurus perjalanan. Udah salah musola lagi. Ya, tapi di tengah perjalanan
Nah ini kembali berburu lagi dalam artian masa lalu teringat dan sebagainya. Ya kebetulan pula kawan-kawan di sini banyak yang asal dari Palembang. Nah di situ terjebak lagi dunia persilatan ini. Kalau dibilang dunia persilatan bahasa saat ini dunia persilatan. Iya. Nah kira-kira sampai gantung sepatu tahun 2011. Tidak salah. Kalau saya ingat itu sangat menyepikan. Hingga apa saya buka sedikit. Waktu itu kalau nggak salah hari Jumat, tanggalnya saya lupa itu. Hari Jumat orang mau naik Jumat khutbah rumah saya ini Dobra Kapik itu. Alhamdulillah. Dobra Kapik siapa? Sama Polda Bengkulu ini. Oh itu. Ya khususnya Restik. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2011. Nah saya berpikir waktu itu jauh pikiran saya. Kita biasa jadi Bilal dulu. Sekarang jadi buronan lagi. Nah ini yang membuat saya mungkin tolak ukur dari situlah, dari tahun 2011 itu hijrah lah saya ke Linggau kalau nggak salah itu. Linggau dengan salah satu keterbatasan, tapi di Linggau masih bergejolak. Hal-hal yang tidak baik ini dilakukan. Jelasnya kira-kira narkoba lah. Itu bukan alang kepala main narkoba ini. Tapi berpikir sampai hari Lebaran di Linggau itu, bahwa itu sudah jadinya aku nangis waktu subuh. Tapi tetap aku mulai sholat subuh. Ada di situ tolak ukurnya, tolak balik. Saya tidak berpikir, oh ini kalau terjadi lagi mungkin sampai mati ini. Dalam artian dengan perbuatan yang tidak benar lah, dalam artian mengarah ke negatif terus. Nah tolak balik itu di Linggau sebetulnya. Kerupit Linggau. Mau keluar dari apa namanya mafia narkoba ini kan berat. Kita selalu dikawal, bukan kepadean kalau di orang Bengkulu itu bukan. Dikawal ini kita kan tahu rahasia orang. Jadi karena sudah masuk lingkaran narkoba, sulit untuk keluar ini. Karena selalu diawasi. Kalau ada pun yang sedikit dalam artian kalau di sana terjadi gejolak tangkap atau bagaimana, itu pasti kita. Karena kita uratkan seluruh kegiatan orang untuk tahu. Nah, dalam suatu hari saya mau pamit ke Palembang, mau diantar, saya bilang nggak usah. Naikkan saya ke kereta api sampai ke Kertapati. Nah, dari situ lepas aku dari Belunggu itu. Di Palembang juga tidak pulang ke Oki, dia di kota Palembang aja. Nah akhirnya ya sama rekan-rekan yang berada di sini, ya singkat ceritanya urusan selesai, pulang lagi ke Bengkulu. Nah dari situ tangis haru pas pulang ke rumah. Saya berpikir dengan istri saya tidak mau janji sama orang lain. Dengan kerja yang indah ini, saya fokus akan berjanji pada diri saya sendiri. Tidak akan melakukan kegiatan yang nyeleweng dalam artian hal-hal yang negatif. Pak Ustadz, itu bagaimana ceritanya Pak Ustadz yang dulunya dunia hitam sekarang hijrah, itu di tahun berapa? Di tahun berapa, lalu apa yang melatar belakangi hijrah dari dunia hitam ke sekarang ini tanda kutip dunia putih, mengurusi hal-hal agama? Itu apa yang melatar belakangi Ustadz bisa hijrah ini? Ya sebetulnya intinya tuh sudah ingat mati. Ingat mati? Iya. Ya sebetulnya intinya itu. Ingat mati. Ya terkadang juga kita, ya mohon maaf ini, sedangnya pun terkadang kalau dulu ini itu bukan suatu kebanggaan cerita ini, tapi untuk inspirasi ke depan untuk kita manusia lah yang berpikir normal secara sehat sekarang, sedang melakukan yang tidak benar pun kadang terpikir, tidak tidur, uring-uringan, kadang-kadang sana sini utang dan sebagainya.
yang akhirnya ya banyak orang terlibat hak orang yang kita ganggu lah. Jadi sebenarnya dulu Ustadz di saat melakukan hal-hal yang tidak baik, sebenarnya hati bertolak belakang. Menolak. Tapi tetap berlanjut hal itu. Nah, ini tetap berlanjut. Ya karena ini tadi, ya sebetulnya lingkungan kawan dekat yang sejiwa. Tapi kalau memang ini kita mikir secara jernih, ya insya Allah sebetulnya ditambah dengan pengetahuan dasar agama itu ada dikit-dikit, lapis bawah. Dalam artian kita ini kan sebetulnya tidak punya ilmu, tapi karena ada sedikit cahaya dari dulu tuh ngaji, dari dulu tuh madrasah, ya terus mendalami ilmu agama ini dengan para kiai. Entahlah kalau sekolah ini kita malu dulu sekolahnya kan. Tapi kita kali-kali terus ya muncul lagi dalam artian ya barang ini kan sebetulnya tersimpan. Artinya Ustadz dulu di saat masa-masa kecil itu sekolah di ilmu agama pesantren. Akhirnya begitulah. Yang jelasnya kalau dulu itu SD pagi sore madrasah. Nah, terus dilanjutkan dengan mengolah ilmu agama, hafalan dan sebagainya. Ya kalau ngaji tahu lah dulu. Yang dulu kan dipecut sama guru ngaji. Ya sama guru ngaji ataupun orang tua. Nah, kadang-kadang sangat saya sayangkan kalau di saat sekarang ini guru ngaji ada yang dipermasalahkan, ada yang diajukan ke meja hijau. Ya padahal pecutan, marahan itu ya sebetulnya itu menjadi disiplin. Bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang sebetulnya. Itu ada pepatah mengatakan itu lebih baik kita menangis sekarang daripada kita menangis di alam kubur atau di akhirat nanti. Ya karena tidak terdidiknya anak secara baik. Nah di situ sebetulnya kita berpikir, oh kalau terus-terusan begini, mati nanti bagaimana? Yang kita bawa apa? Sekarang pun saya tetap berpikir, kalau belanja ada nggak kembalinya? Kira-kira begitu. Walaupun semua rangkaian ibadah itu kalau untuk menuju surga, ya sebetulnya kalau dalam kajian tidak semudah itu mau surga itu. Kita ini kan berbuat baik, beribadah dan sebagainya, cuman meminta atau memohon ridhonya. Banyak perawian sejarah dan para ahli ulama yang bercerita kiasan ada seorang pembunuh, tinggal satu orang yang akan dibunuhnya, lalu dia sadar kok bisa dia masuk surga. Setelah diukur dengan kebaikan dia mau tobat, dengan negeri yang dia tinggalkan dengan penuh kezuliman, kejahatan, penuh dosa ini ke negeri para ulama ataupun tempat-tempat pesantren. Apabila diukur ternyata dekatlah dia dengan orang-orang baik ini, ternyata dia masuk surga. Nah, berarti padahal dia selama ini kali satu orang lagi 100 yang dibunuhnya. Artinya sudah 99. Ternyata dia mau bertobat aja. Niat dia bertobat masuk surga. Nah, kira-kira yang membesarkan hati kita ini untuk menuju ke arah agama itu sebetulnya. Dan banyak cerita-cerita lain. Ada yang mencuri, buka aja di YouTube juga itu ada itu. Seperti kalau nggak salah itu Muljam namanya itu, sahabat Nabi yang pemabuk itu. Sampai dia melarikan kuda Amr bin As waktu panglima perang itu. Nah itu kan termasuk inspirasi juga itu, ataupun cara berpikir, pola pikir saya waktu itu. Ya sebetulnya kita sudah putus asa itu dengan segala dosa yang terlalu banyak kita lakukan. Baik itu hak orang, menzulimi orang, merusak orang, sampai dari yang mohon maaf, perampokan, maling, narkoba dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi ini bukan kebanggaan menceritakan ini, demi kita bersama untuk inspirasi kita bersama untuk menjalani hidup, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Jadi Ustadz, silakan ngopi. Kita ngopi dulu ini. Silakan. Biasanya ngopi dulu. Siap. Jadi ini Ustadz, sekarang kan Ustadz imam masjid Baitul Ma'mur di lokasi Simpang Gadis Kota Bengkulu. Nah ini
menjadi imam di Masjid Baitul Makmur ini itu sejak kapan, Pak? Ya sebetulnya mengimami orang banyak ini kita cerita sedikit lah. Sebetulnya berat. Ya sebetulnya 3 tahun kutolak permasalahan ini. Nah setelah terjadinya imam sementara kemarin itu meninggal, jadi itu terpaksa kita harus maju. Dan banyak permintaan dari masyarakat kita harus maju. Ya sebetulnya dalam artian amanah ini berat, terlalu banyak syarat. Ya memang harus syaratnya banyak. Ya mengimami kan bukan mudah. Karena untuk menjadi imam ini kan bukan kemauan kita, kemauan masyarakat. Itu kira-kira begitu. Kita tidak juga bisa menolaknya karena kita ya sekarang ini orang-orangnya sudah yang namanya sudah akhir zaman ini. Jadi yang mau memimpin sholat, kadang memimpin yasin dan sebagainya sudah langka. Nah sementara kita nih ya sambil nyala minum air lah, sambil belajar ya sambil tampil. Kata orang itu kalau memang tidak dibiasakan tidak akan bisa. Kalau bisa aja, kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa. Ya kira-kira begitu. Jadi ya insya Allah bukan juga karena keterpaksaan, karena nggak ada orangnya lagi. Nah, kira-kira begitu.